Peredaran kosmetik ilegal kembali marak. Pihak kepolisian gencar melakukan pengawasan untuk membongkar modus peredaran kosmetik ilegal. Baru-baru ini, polisi membekuk pemilik pabrik dan peracik kosmetik ilegal yang berada di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Pabrik ini sudah beroperasi selama 3 tahun dan memiliki distributor atau reseller di berbagai daerah. Fakta ini membuat konsumen harus waspada ketika membeli atau menggunakan produk kosmetik. Bahan berbahaya, jenisnya adalah kosmetik yang tidak memiliki izin edar. Ya. Jadi pengungkapan kasus bahan kosmetik yang tidak memiliki izin edar, di mana disinilah tempat pembuatannya. Ada satu orang tersangka yang berhasil kita amankan, inisialnya adalah CS, ada di belakang saya, sebagai pemiliknya. Kosmetik termasuk produk yang diawasi ketat oleh Badan POM karena mengandung bahan kimia dan berpotensi mengganggu kesehatan penggunanya. Seluruh produk kosmetik yang beredar di Indonesia harus memiliki izin edar dari Badan POM setelah dilakukan proses evaluasi mengenai standar pembuatan, keamanan, khasiat, manfaat, dan mutu produk. Sosialisasi mengenai bahaya kosmetik ilegal wajib digencarkan kembali. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari produk yang berbahaya. Selain itu, konsumen juga diwajibkan untuk teliti sebelum membeli produk kosmetik. Tim Liputan Berita 1. Pemirsa, peredaran kosmetik palsu dan ilegal kembali marak. Pihak kepolisian dituntut cepat bertindak. Temuan rumah produksi kosmetik ilegal di Bekasi, Jawa Barat beberapa waktu lalu cukup membuat geger masyarakat. Pemilik rumah produksi kosmetik palsu mengakui telah menjalankan kegiatan selama 3 tahun dan telah memiliki rantai distribusi ke berbagai daerah. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya kosmetik ilegal wajib ditingkatkan untuk menghindari bahaya yang dapat ditimbulkan. Untuk membahas mengenai fenomena ini, kami sudah terhubung dengan Direktur Pengawas Kosmetik Badan POM, Dr. Andes Arustiono. Selamat siang, Pak Arustiono. Selamat siang, Bu. Iya, Pak Arustiono, kalau kita lihat kasus pemalsuan obat atau obat-obat ilegal sebenarnya tidak hanya baru tahun ini saja begitu terjadi, terdengar, dan ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Kalau kita browsing atau googling ini menulis kata kunci obat palsu atau kosmetik palsu atau kosmetik ilegal, nampaknya sudah banyak kasus itu terjadi. Untuk di kasus yang saat ini, seperti apa proses yang sudah dilakukan oleh BPOM sendiri, Pak, dan apa yang diketahui oleh BPOM terkait peredarannya di masyarakat? Ya, baik. Kalau kita lihat perkembangan 3 tahun terakhir, pada tahun 2018 kami menemukan 128 miliar kosmetik ilegal. Kemudian pada tahun 2019 kami menemukan 185 miliar kosmetik ilegal. Dan di tahun 2020 kami menemukan 69 miliar gitu. Oke. Jadi dari Badan POM sendiri sebetulnya kami sudah banyak melakukan pengawasan dan penindakan terhadap oknum-oknum yang berupaya untuk membuat kosmetik ilegal dan juga memalsukan produk-produk kosmetik. Nah, tantangan buat Badan POM ya. Kami sebetulnya mempunyai jaringan yang kuat dari Sabang sampai Merauke ya, di Balai Besar Balai POM dan Lokapom seluruh Indonesia. Kami melakukan pengawasan. Kami akui memang peredaran kosmetik ilegal tidak memenuhi syarat masih cukup besar ya. Kami juga berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia dalam hal misalnya untuk penggalangan komitmen kosmetik bebas merkuri gitu ya. Karena di beberapa waktu yang lalu di tahun 2020 kami menggalang lintas sektor untuk bersama-sama untuk kosmetik bebas merkuri ini ya. Jadi kami ingin komitmen dari semua lintas sektor ya untuk bersama-sama dengan Badan POM kita memberantas kosmetik yang mengandung merkuri. Oke, baik. Saya kira itu. Itu satu hal yang mengandung merkuri, tapi kalau tadi Bapak katakan ini jumlahnya saja dari 2018 sudah miliaran, artinya tidak
tidak hanya cukup banyak, tapi sangat banyak begitu Pak Rustiono. Kebanyakan ini apa saja sebenarnya yang dipalsukan atau ilegal? Karena produk ilegal belum tentu palsu, tapi produk palsu sudah pasti ilegal begitu. Ya, temuan kami yang sangat besar memang di daerah Serang ya. Di antaranya Serang ya, di daerah Serang itu besar sekali. Kami menemukan kosmetik ilegal itu berupa sabun, kemudian night cream, kemudian day cream. Ya, saya kira itu yang terbesar ya. Jadi sebetulnya kosmetik biasa yang harganya relatif murah begitu, kemudian menjadi konsumsi masyarakat ya, lapisan menengah ke bawah begitu. Ya. Saya kira itu Bu. Oke, Pak Rustiono, ilegal sudah pasti berbahaya atau apa yang harus dilakukan oleh BPOM saat mengetahui banyak peredaran obat-obat ilegal di tengah masyarakat? Apalagi ini produk-produk sabun, night cream, day cream itu nampaknya produk yang harian yang digunakan oleh konsumen begitu Pak? Ya, baik. Jadi sebetulnya kami sudah sudah memberi komunikasi ya, informasi kepada masyarakat bahwa produk ilegal itu sebetulnya sangat berbahaya ya untuk masyarakat. Karena apa? Karena pelaku usaha yang tidak mau mendaftarkan produk kosmetiknya ke Badan POM pada umumnya ada hidden agenda ya, ada rahasia ya, ada rahasia-rahasia di antaranya dia menyelipkan bahan berbahaya, bahan kimia berbahaya di dalam kosmetiknya tersebut ya. Jadi walaupun itu murah begitu ya, tapi mungkin masyarakat harus hati-hati karena banyak juga pelaku usaha yang nekat ya, nekat dia tidak mau mendaftar, ternyata setelah dicek memang harus dicek di lab ya, apakah kosmetik ilegal itu mengandung bahan berbahaya apa tidak. Ini yang akhirnya jadi merugikan produk-produk yang sebenarnya mungkin dia ilegal karena belum terdaftar, padahal sebenarnya tidak mengandung produk berbahaya dibandingkan dengan produk-produk yang ilegal yang memang punya hidden agenda yang tadi Bapak katakan. Tapi kalau untuk mendaftarkan dan mendapatkan izin dari BPOM sendiri, sebenarnya prosesnya seperti apa sih Pak sampai harus miliaran produk ilegal yang beredar di tengah masyarakat? Ya, jadi saat ini pendaftaran atau notifikasi produk kosmetik sangat mudah ya, sangat cepat ya, sangat mudah dan sangat cepat. Di antaranya untuk produk parfum itu cukup hanya 3 hari ya, 3 hari di Badan POM. Kemudian untuk produk selain parfum itu sekitar 14 hari kerja ya. Jadi ini sebetulnya sangat cepat sekali begitu. Hanya kami berpesan kepada para pelaku usaha, tolong diurus sendiri ya, jangan melalui biro jasa. Kalau melalui biro jasa itu ya bisa macam-macam ya, artinya dia bilang biayanya bisa membengkak dan sebagainya. Padahal sebetulnya biayanya itu sudah ada di dalam Perpres ya, begitu. Tinggal berapa tuh Pak Rustiono biayanya? Mungkin setiap produk punya kisaran harga masing-masing begitu atau sama rata? Berbeda-beda sesuai dengan Perpresnya. Jadi ada Perpresnya, jadi store di bank, kemudian sudah cukup itu. Kemudian diurus sendiri ya, jangan memakai biro jasa. Karena kalau memakai biro jasa ini ya bisa masalahnya bisa panjang ya, begitu ya. Kita tidak tahu ya apa yang dikatakan biro jasa gitu. Oke, baik. Nah ini artinya jangan menunda-nunda jika produsen memiliki produk kosmetik dan tidak memiliki hidden agenda, lebih baik segera mendaftarkan produk ya begitu ya, agar tidak, ini nantinya kalau jadi ilegal akan menjadi hal yang bisa diselidiki oleh BPOM begitu pastinya Pak Rustiono. Ya, kalau ilegal ini aparat penegak hukum yang lain juga bisa, tidak hanya Badan POM ya, misalnya kepolisian atau yang lain. Jadi yang berbahaya memang kalau ilegal ini adalah sanksinya adalah pidana ya Bu. Pidana ya. Jadi ini yang para pelaku usaha ini harus hati-hati ya begitu. Jadi kami di lintas sektor ini sudah sepakat lah ya begitu bahwa kosmetik ilegal ini pelakunya bisa dipidanakan begitu. Oke, baik.
Baik, kita akan jeda terlebih dahulu. Pak Rustiono, kita akan lanjutkan perbincangan ini di segmen berikutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Lunch Talk segera kembali.